Selamat pagi, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada sekarang. Semoga masih semangat untuk mengikuti pelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Kita akan melanjutkan satu lagi materi bab terakhir ya, yaitu mengenai peluang kejadian majemuk. Sekarang adalah peluang irisan dari dua kejadian. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai peluang gabungan. Nah, perbedaan yang paling menonjol nanti antara peluang irisan dengan peluang gabungan, kalau pada peluang gabungan menggunakan kata atau, maka peluang irisan ini menggunakan kata dan. Ya, jadi peluang irisan ini menggunakan kata dan ya. Kalau misalkan peluang gabungan, itu cenderung ke dua buah kejadian yang bisa saja terjadi secara bersamaan. Sedangkan peluang irisan ini lebih ke arah apakah kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua atau tidak. Ya, jadi nanti ciri-cirinya kalian bisa lihat di kata-kata pada soalnya, kejadian pertama atau kejadian kedua, dan kejadian pertama dan kejadian kedua. Ya, di sana perbedaannya. Kita lanjutkan ya. Untuk pemahamannya dulu, jika diketahui ada dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, maka peluang irisan kejadiannya dapat didefinisikan sebagai P A irisan B atau peluang kejadian A irisan B. Nah, di sini petunjuknya seperti Bapak bilang tadi itu adalah penggunaan kata dan. Kalau misalkan di diagram Venn dalam himpunan kita gambarkan, maka kata dan ini membuat dua kejadian saling beririsan. Dengan kata lain, di sini petunjuknya adalah apakah kejadian A ini akan mempengaruhi kejadian B atau tidak. Nah, lebih mudahnya kita ke contoh ya, agar kalian tahu perbedaan antara peluang irisan dengan peluang gabungan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, peluang kejadian saling bebas ini yang pertama. Jadi nanti peluang kejadian irisan itu ada dua, kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Dua kejadian A dan B saling bebas jika kejadian A tidak terpengaruh oleh kejadian B, atau sebaliknya. Dengan kata lain, di sini untuk peluang irisan yang pertama, kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, atau sebaliknya ya, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Nah, rumusnya adalah P A irisan B adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, contohnya ya, sebuah koin dan sebuah dadu dilambungkan secara bersamaan satu kali. Tentukan peluang muncul sisi angka pada koin dan bilangan genap pada dadu. Oke, di sini sudah kelihatan petunjuknya, seperti Bapak bilang di awal, itu menggunakan kata dan, tetapi yang menjadi pembeda sekali, kenapa ini masuk ke kejadian saling bebas ya, seperti judulnya, ini dadu dan koin, ya koin dan dadu, itu tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau koin itu munculnya gambar atau angka, sedangkan dadu yang munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mempengaruhi. Ya, kalau koinnya angka, apakah nanti dadunya angka 1? Tidak terpengaruh seperti itu. Makanya dibilang sebagai kejadian yang saling bebas. Nah, kita mulai ya. Untuk kejadian A, yaitu sebuah koin yang dilempar, peluang munculnya karena dilempar sekali, peluang muncul sisi angka dan koinnya hanya ada satu, maka peluang angkanya adalah satu saja. Jadi jumlah kejadian A adalah 1, kemudian untuk B itu, NS-nya adalah 2. NS ini maksudnya di dalam pelemparan satu koin itu kan ada kemungkinan angka atau gambar, makanya ruang sampelnya ada 2, ya, angka ataukah gambar, tapi titik sampelnya hanya ada 1, yaitu angka saja, ya. Kemudian untuk yang B, itu muncul sisi genap pada dadu, atau muncul bilangan genap pada dadu. Bilangan genap itu, ini bukan 2, 3, 6 ya, 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6, berarti ada NB-nya adalah 3, karena ada 3 angka bilangan genap. Sedangkan NS-nya dari peluang pelemparan dadu, satu dadu adalah 6. Ya, kalau 2 dadu 36, kalau 1 saja adalah 6. Untuk peluang irisannya bisa ditulis seperti ini ya. P
PA irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Ya, tulis saja rumus peluang kan, ingat. Kalau PA berarti NA per NS, yaitu adalah 1 dibagi 2, sedangkan PB-nya 3 dibagi 6. 1/2 dikali 3 per 6-nya bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. Peluang muncul sisi angka pada koin dan bilangan genap pada dadu adalah 1/4. Jadi kalau misalkan dilambungkan sebanyak 4 kali, maka salah satunya memungkinkan pada koin itu muncul angka dan pada dadunya muncul angka genap. Ya, seperti itu. Jadi di sini petunjuknya adalah dan terlihat bahwa pada pelemparan koin dan dadu ini kejadiannya tidak saling berkaitan atau tidak saling terpengaruh, sehingga rumusnya hanya tinggal dikalikan saja. Oke, kita lanjut lagi satu saja materinya, yaitu peluang kejadian tidak saling bebas. Ya, kalau digabungan kan kejadian tidak saling lepas. Kalau ini peluang kejadian tidak saling bebas. Nah, maksudnya apa? Dua kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas jika kejadian A mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Dengan kata lain, kejadian A ini terjadi lebih dulu, kemudian dilanjutkan oleh kejadian B. Atau kejadian B lebih dulu, baru dilanjutkan kejadian A. Disebut juga sebagai peluang kejadian bersyarat. Jadi harus terjadi dulu yang A, baru nanti terjadi yang B. Nah, rumusnya ini mirip seperti yang tadi ya. PA irisan B adalah PA atau peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B setelah terjadinya A, gitu maksudnya ini ya. Yang PB garis A ini peluang kejadian B setelah terjadinya A. Oke, bisa dipahami ya, peluang kejadian B setelah terjadinya A. Ke contoh saja biar lebih mudah. Penjelasannya lebih mudah ya. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih. Oke, ini dalam sebuah kotak. Jadi bolanya nyampur, bola merah dan bola putih. Diambil satu persatu sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan kedua. Oke, perhatikan petunjuknya di sini juga kata dan ya. Pengambilan bola merah pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan kedua. Petunjuk satu lagi adalah tanpa pengembalian. Nah, kalau di sini tanpa pengembalian itu maksudnya adalah jadi kalau sudah terambil satu bola merah, maka total bolanya kan berkurang. Ya, satu bola merah diambil, total bolanya berkurang. Atau pada pengambilan pertama ternyata putih yang diambil, total bola pada kotak itu berubah juga. Kalau seandainya nanti dengan pengembalian, maka itu kejadian saling bebas. Sedangkan kalau tanpa pengembalian itu kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Bisa bedakan ya. Kalau misalkan kurang dipahami, boleh kita diskusi lewat WhatsApp-nya nanti. Oke, kita mulai dengan ilustrasi dulu ya. Nah, ini 4 bola merah dan 6 bola putih. Oke. Di sini kalau kita mengambil satu bola ya, satu bola merah, karena NS-nya 10, jadi banyak bola kan ada 10. Tidak memperhatikan warna, yang penting banyak bolanya adalah 10. Sekarang baru perhatikan warna. N merah atau banyaknya merah ada 4. Oke. Kemudian peluang terambil merah adalah 4/10. Kan peluang itu kan kalau ditulis ya NM per NS. Kalau misalkan biar nggak terus-terusan pakai kejadian A saja, ya sudah Pak ganti jadi NM karena bolanya di sini berwarna merah. Kemudian setelah terjadinya ini, setelah kita ambil satu kan, berarti bolanya kan akan berkurang. Ya, akan berkurang. Yang merahnya ini akan berkurang. Nah, jadinya seperti ini. Misalkan satu bolanya sudah diambil, sudah dikeluarkan. Sehingga yang tersisa dari kotak itu adalah 9 bola kan? 9 bola. Karena satunya sudah diambil, yang diambil adalah warna merah tadi. Sedangkan warna putihnya tetap NP-nya ada 6. Sehingga P atau peluang terambil putih setelah merahnya diambil, atau peluang kejadian terambilnya putih setelah diambilnya merah,
itu adalah 6/9. Kenapa? Karena di sini bisa kita tulis NP per NS ya. Jadi ini kejadian yang saling berkaitan, kejadian yang bersyarat. Tadi sudah ada 10 bola, diambil 1, maka sisa bolanya adalah 9. Itu maksudnya ya, makanya disebut kejadian bersyarat, terjadi dulu terambilnya merah, baru terambil putih seperti pada soal. Oke, berarti tinggal kita ikuti saja rumusnya. PM irisan P adalah peluang kejadian M dikali peluang kejadian P setelah terjadinya kejadian M, atau peluang terambil merah dikali peluang terambilnya putih setelah merahnya diambil. Ya, bisa dipahami lah kata-katanya di situ. Pokoknya untuk yang bagian belakang ini sedikit berbeda dengan yang peluang kejadian saling bebasnya. Oke, 4/10 dikali 6/9. Hasilnya adalah 4/15. Ini sederhanakan saja ya. 10 sama 4 bisa jadi 2/5, sedangkan 6 dan 9-nya bisa jadi 2/3. 2 kali 2, 4, 5 kali 3 adalah 15. Peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan kedua adalah 4/15. Oke? Jadi, semoga bisa membedakan mana kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Kalau dia ada pengembalian, itu saling bebas. Kalau tanpa pengembalian, itu tidak saling bebas. Nah, sekian dulu untuk materi kali ini. Silahkan lanjutkan untuk bertanya ya, kalau misalkan ada yang perlu kalian bahas, atau misalkan ada yang belum dipahami. Bapak cukupkan videonya sampai di sini, kita lanjutkan diskusinya ya, dan latihan soalnya.